semuanya, selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Sena. Saya Rachel, saya Tere, Saya Christian. Saya Evan. Pada hari ini kita akan membuat video penjelasan tentang kuartil data. Nah, yang pertama kita bakal bahas data kuartil tunggal. Apa sih data kuartil tunggal itu? Data kuartil tunggal adalah jika satu set data statistik disusun berdasarkan urutannya, kita dapat menentukan median atau nilai tengah. Nah, bagaimana sih cara menentukan median atau nilai tengahnya? Nah, di dalam data kuartil tunggal itu ada Q1, Q2, dan Q3. Nah, untuk rumus dari mencari Q1, Q2, dan Q3, yang pertama Q1 sama dengan 1/4 dalam kurung N plus 1. Untuk Q2, 1/2 dalam kurung N plus 1. Nah, untuk Q3, 3/4 dalam kurung N plus 1. Nah, itu bagaimana cara merumus mencari Q1, Q2, dan Q3. Nah, selanjutnya kita bakal beralih ke soal. Nah, jadi untuk data kuartil tunggal contoh soalnya seperti ini nih guys. Di sini soalnya tentukan median kuartil bawah, kuartil atas dari set data berikut. Ini datanya ya guys. Nanti kita ngerjainnya itu harus diurut dulu. Jadi kayak gini caranya. Di sini 2, sini 5, 7, 8, 12, 15, 17, dan 20. Di sini dijelasin mediannya itu adalah Q2. Untuk kuartil bawah ini Q1 ya guys. Terus ini kuartil atas Q3. Buat cara gampangnya kita nyari mediannya dulu aja guys. Untuk Q2 tadi kan ngejelasin oleh Christian rumusnya apa. Untuk Q2 rumusnya seperti ini. N plus 1. Jadi di sini setengah N plus 1. N-nya itu dapat dari mana? Kita hitung di sini dari angka awal sampai angka akhir ini ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi N-nya itu adalah 9. Terus ditambah 1. Hasilnya 10. Terus coret-coret hasilnya 5 ya. Untuk salah. Nah, di sini hasilnya 5 kan. Tapi di sini bukan hasil akhirnya yang 5. Ini adalah datanya. Datanya. Mau tahu datanya dari mana? Di sini tuh angka 2, ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat. Nah, di sini data kelimanya nih. Ini adalah Q2-nya. Lalu dilanjut oleh Q1. Q1 itu rumusnya ini ya, 1/4 N plus 1. 1/4 N-nya tetap sama ya guys, sama yang kayak gini. Jadi hasilnya 10/4 atau bisa disederhanain jadi 21/2. Tapi karena ini hasilnya pecahan, kita harus ubah lagi jadi ke bilangan biasa. Bentar, lupa caranya. Oke. Cara ngubahnya kayak gini. Di sini ada angka 5 ditambah setengah, terus 7 dikurangin 5. Ini kenapa bisa dapat 5? Caranya kayak gini. Angka awal 2 sama Q2 kita cari tengah-tengahnya berapa? Dari angka berapa? Masih 7 dong. Nah, dapat angka 5-nya itu kita mundurin 1 angka jadi angka 5. Ditulislah angka 5, terus setengah ini dari rumusnya guys. Terus di sini 7-nya karena dari angka awal sama Q2-nya yang tengah-tengah itu angkanya 7 sama dikurangin 5 sama kayak angka ini. Hasilnya jadi 5. Ini hasil ini bukan data ya. Ini udah termasuk hasil akhirnya. Hasil akhir. Di angka 5 di sini jadi Q1-nya. Mana ya?
7 dikurangin 5, 2. 5 ditambah 1. Nah, ini udah termasuk hasil akhir. Ini bukan data lagi ya, angka ini nggak kayak soal yang pertama ini. Jadi hasilnya tuh di sini, satunya di 1, sini 6, di tengah-tengah antara 5 sama dan 7. Sekarang kita cari ketiganya berapa. Ini nggak saya gimana? Jadi sekarang kita akan mencari ketiga. Rumusnya itu sama, tinggal diubah doang bagian atasnya 3/4. Terus langsung tulis n plus 1. N nya tetap sama ya guys. N nya itu angkanya 9. 3/4 9 ditambah 1. 3/4 kali 10. 30/4. Ya, benar-benar. Karena ini hasilnya pecahan lagi, kita ubah ke angka ini. 15 ditambah setengah, 17 dikurang 15. Ini 15 dari mana? Q2, antara Q2 sama angka terakhir, tengah-tengahnya yang mana? Nih, kita ambil di sini. Terus karena di sini sebelah kanan, kita ngambil yang lebih besar daripada 15 angkanya. Di sini 17. Jadi kita taruh di sini 17 dan di sini 15. Ini kasih seperti. Nah, di sini udah benar ya guys. Di sini 15 setengah tambah setengah, terus di sini 17 dikurangi 15. Kenapa di sini 15 sedangkan tadi yang di satunya itu angka 5 yang sebelum 7, angka 7? Karena kita ngambil itu yang angka paling kecil di sini. Udah langsung aja lanjut ya. Sini 15 ditambah 1 sama dengan 16. Ini juga udah termasuk hasil akhir. Hasil akhir. Kalau misalnya ada pecahan kayak gini, terus kita ubah jadi hasil yang bilangannya lebih biasa gitu, itu udah termasuk hasil akhir. Kalau misalnya kayak tadi gini, tuh ini ya guys. Mana gue jelasinnya? Jadi karena ini hasil akhir yang 16, kita taruh Q3 nya di sini. Selesai. Jadi ini contoh data kuartil tunggal. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke data kuartil berkelompok. Oke, materi selanjutnya adalah data kuartil berkelompok. Data kuartil berkelompok ini kita buat distribusi kumulatif kurang dari seperti dalam tabel yang ini. Nah, banyak data N adalah 40, berarti Q1, Q2, dan Q3 masing-masing adalah nilai ke-10, ke-20, dan ke-30. Nilai-nilai tersebut masing-masing terletak pada interval kelas 26 sampai 30, 36 sampai 40, dan 46 sampai 50. Nah, kemudian kita juga ada rumus data kuartil berkelompok. Yang pertama, Q1 sama dengan L1 ditambah C, buka kurung 1/4N, min F1 per F1 tutup kurung. Kemudian rumus Q2 sama dengan L2 ditambah C, buka kurung 1/N dikurang F2 per F2 tutup kurung. Dan kemudian Q3 sama dengan L3 tambah C, buka kurung 3/4N minus F3 per F3 tutup kurung. Sekarang kita akan membahas soal data kuartil berkelompok. Nah, untuk soal pertama ini teman-teman, biasanya data kuartil berkelompok ini menggunakan tabel. Nah, contohnya tabel ini nih. Di sini ada intervalnya 21 sampai 25 dengan frekuensi 3, interval 26 sampai 30 dengan frekuensi 9, interval 31 sampai 35 dengan frekuensi 4, interval 36 sampai 40 dengan frekuensi 10, interval 41 sampai 45 dengan frekuensi 3, dan yang terakhir interval 46 sampai 50 dengan frekuensi 11. Nah, sebelum kita mulai mengerjakan soalnya, kita harus mengerjakan atau mencari frekuensi kumulatif dulu nih teman-teman. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif, caranya mudah banget nih teman-teman. Untuk frekuensi kumulatif pertama, ini kita pakai 3 aja tetap dari frekuensi awal, ya kan? Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif yang kedua adalah dengan cara 3
ditambah dengan frekuensi kedua atau pada interval 26 sampai 30, yaitu 3 dan 9. Kalau ditambah menjadi 12. Selanjutnya juga sama, yaitu 9 ditambah 12 ditambah 4 menggunakan ini, 12 ini akan ditambah ini, di mana 12 angka ini akan dipakai untuk menambah di sini. Sama seperti soal yang tadi, menjadi 16. Sampai ke bawah juga sama seperti ini, menjadi 26. Ini menjadi 29. Dan yang terakhir menjadi 40. Nah, udah ketemu nih frekuensi kumulatifnya. Nah, kita akan mulai mencari ya teman-teman. Untuk yang pertama, Q1, kita masukkan aja langsung rumusnya dan juga angkanya. Ada L1 ditambah C dalam kurung 1/4 dikali N dikurang F1 per F1 tutup kurung. Dan kita masukkan angkanya teman-teman. Di sini L1 itu adalah 25,5, kita masukkan 25,5 ditambah panjangnya C yaitu 5 dalam kurung 1/4 N atau 1/4 dikali N atau 40 dikurangi F1 nya adalah 3 dan dibagi oleh data frekuensi si Q1 yaitu 9. Kita masukkan lagi di sini 25,5 ditambah 5 dalam kurung ini adalah 37/9. Kalau dimasukkan lagi 25,5 ditambah 5 dikali 7/9 atau hasilnya di sini adalah menjadi 25,5 ditambah 35/9. 35 dari mana? Dari 7 dikali 5, oke? Dan per 9 sama dengan 29,39 gitu. Ini adalah Q1 atau Q pertama, interval kelas pertama. Oke, setelah kita mencari Q1 tadi, kita akan mencari ke Q2 ya teman-teman. Q2 sama dengan
Kita akan mencari sama seperti di sini. Kita butuh N yang sama yaitu N 40. Perbedaannya di L2 nih teman-teman. L2, apa sih L2 kalau versinya Q2 itu? Nah, kalau L2 itu adalah jawaban dari Q1, tetapi perbedaannya kalau Q1 tadi dibagi angka 10, sedangkan kalau Q2 itu daerah di angka 20. Nah, kalau 16 pasti kurang dong dari 20. Kita cari kan lebih dari 20 atau pas 20. Jadi jawabannya adalah 26. Kita ambil daerah sini adalah Q2. Nah, jadi L2 berapa tuh? L2-nya adalah 36 dikurang 0,5 atau jawabannya adalah 35,5. Nah, sama seperti tadi, F1-nya itu adalah frekuensi pada interval kelas kuartil bawah. F1-nya di sini, F2-nya adalah, kita lihat dari frekuensinya nih, 10. Oke? Jadi F2-nya adalah 10. Selanjutnya F2 bagian sini berapa Kak? Frekuensi bagian kumulatif yang kedua itu adalah sebelum kelas kuartil tengah, atau yang kita ambil berarti angka 16. Ini adalah frekuensi kumulatif di Q2. Yang diminta adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil Q2, artinya 16. Jadinya F2 sama dengan 16. Dan C-nya masih sama ya. C-nya adalah 5. Oke, kita mulai ke pengerjaannya sekarang. Kita bikin rumusnya, masukin langsung. L2 ditambah C dalam kurung setengah N dikurang F2 per F2. Tutup kurung. Langsung masukin angka. Di sini kita langsung masukin angka L2-nya yaitu 35,5 ditambah C atau 5 dalam kurung setengah dikali 40 dikurangin F2-nya. F2-nya di sini adalah F2 yang daerah sini 16 dan dibagi oleh 10. Oke. Hasilnya ini adalah 2 dikurang 16 adalah minus 14 ya teman-teman. Jadinya 35,5 ditambah ini adalah 12. Apa anjing? Sabar, cut dulu. Ini masuk juga nih berapa anjing tadi? Nah, kita mulai ya teman-teman. Pengerjaannya di sini adalah 40 dibagi oleh 22 atau hasilnya adalah 20. 20 dikurangi 16 adalah 4. Jadi hasilnya 35,5 ditambah 5 dalam kurung 4 per 10. Tinggal kita kaliin aja di sini. Jadinya hasilnya 35,5 ditambah 20 per 10. Atau hasil akhirnya adalah 37,5. Ini adalah hasil dari kuartil Q2. Nah, terakhir yang kita cari adalah Q3, oke? Untuk Q3 di sini caranya masih sama. Sebelumnya kita cari tahu dulu nih, N-nya masih sama 40. Nah, kalau L3-nya berapa tuh? Nah, kalau misalnya Q1 daerah 10, Q2 daerah 30, Q3 juga sama nih, yaitu daerah 30. Mana sih angka yang lebih dari 30? Ya, kalau 29 udah pasti bukan dong. Ya, betul. Jawabannya adalah 40. Berarti L3-nya adalah di sini. Di sini kita bikin 3, tinggal 46 dikurang 0,5. Tetap ya guys, itu mutlak dikurang 0,5 hasilnya. Jadinya 45,5. Selanjutnya yang kita cari adalah F3 yang ini nih. Nah, F3-nya itu berapa sih? F3-nya itu adalah, kan dibilang frekuensi kumulatif, frekuensi pada interval kelas kuartil atas, atau yang sebenarnya adalah frekuensi pada kuartil Q3, yaitu 11.
Nah, satu lagi adalah F3 untuk di daerah sini. F3-nya berapa sih? F3-nya itu adalah angka frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kumulatif di Q3. Artinya angka sebelum 40 ini yaitu 29. Jadinya F3-nya adalah 29. Maaf ya, nah, kita beralih pengerjaan ke sini ya teman-teman. Nah, kita masukin langsung Q3. Kita masukin rumusnya nih. L3 ditambah C dalam kurung 3/4M dikurangin F3 per F3 juga tutup kurung. Langsung masukin angkanya yaitu 45,5 ditambah 5 atau C-nya masih sama yaitu 5 dalam kurung 3/4 dikali 40 dikurangin F3 yang ini adalah F3 yang daerah sini. Jadi kurang 29 per F3 yang ada di sini yaitu 11. Tutup kurung. Kita langsung bagi ini ya. 4 dibagi 40 adalah 10. 10 dikali 3 adalah 20. 10 dikali 3 adalah 30. Jadi 30 dikurang 29 adalah 1. Jawabannya adalah 45,5 plus 5 plus 5 dalam kurung 1/11. Nah, terakhir tinggal 5 dikali 1, ini bisa dikaliin jadinya 45,5 plus 5/11. Nah, jadi hasil akhirnya itu adalah 45,95. Ini adalah Q3-nya. Jadi hasilnya seperti yang tadi, Q1-nya hasil akhirnya adalah 29,39. Untuk Q2-nya adalah 37,5 dan yang terakhir Q3-nya adalah 45,9. Nah, itu tuh contoh soalnya. Semoga kalian ngerti ya setelah aku kerjain. Terima kasih, bye-bye. Oke teman-teman, itu dia presentasi dari kelompok kami mengenai kuartil data tunggal dalam kelompok. Semoga apa yang telah kami presentasikan membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.